Bagian hulu sungai merupakan daerah tangkapan air paling awal yang berperan penting untuk menyimpan air. Apabila lahan tempat air tersimpan tersebut sudah terganggu, maka simpanan air akan berkurang dan mempengaruhi debit sungai di sekitar lahan tersebut. Hal ini tentu akan mengganggu keseimbangan dalam keberlangsungan hidup makhluk hidup yang tinggal di kawasan tersebut. Kerusakan paling nyata adalah akan semakin cepatnya proses sedimentasi atau penumpukan material akibat erosi pada daerah hilir nantinya. Salah satu contohnya adalah sungai di Indonesia yang berada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Sungai Bodri. Sungai Bodri sendiri berhulu di Pegunungan Serayu Utara, tepatnya di Gunung Sindoro, 3.150 mdpl di Desa Canggil, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Selain itu juga berasal dari lereng utara Gunung Perahu, 2.590 mdpl di dataran tinggi Dieng, Gunung Beser, 1.036 mdpl, Gunung Kepiting, 1.169 mdpl, serta dari Gunung Ungaran, 2.050 mdpl di Kabupaten Semarang. Di bagian hulu atau Kabupaten Temanggung, sungai ini bernama Sungai Lutut. Sungai Bodri mengalir dari selatan ke utara dan bermuara di Laut Jawa. Sungai Bodri mengalir dari lereng pegunungan Dieng dan Ungaran ke arah utara, serta bermuara ke Laut Jawa. Secara administratif, luas Das Bodri sampai muara adalah 610,8 km persegi, terbagi atas 5 subdas, yaitu Subdas Lutut, Subdas Logung, Subdas Putih, Subdas Blorong, dan Subdas Bodri Hilir. Batas wilayah Sungai Bodri di sebelah barat adalah Das Belukar, sedangkan Das Blorong, Das Kendal, dan Das Buntu di sebelah timur. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Sungai Progo Opak Serang, dan sebelah utara dengan Laut Jawa. Secara topografi, hulu Sungai Bodri terdiri atas daerah pegunungan, yaitu Gunung Dieng 2.565 meter di sebelah barat dan Gunung Ungaran 2.050 meter di sebelah timur. Memiliki kemiringan rata-rata hulu antara 0,08 sampai 0,03, tengah antara 0,01 sampai 0,008. Topografi pada bagian selatan Das Bodri merupakan wilayah dari sistem Gunung Sindoro dan Dieng Timur, sedangkan bagian timur Das Bodri merupakan sistem lahan Gunung Ungaran, di mana kedua gunung berapi ini diperkirakan berumur kuarter tua. Untuk pemanfaatan Sungai Bodri, untuk di hulunya kaitannya dengan air. Satu, kaitannya dengan air itu yang dari hulunya itu dikonsumsi warga masyarakat. Batu yang ada di sana, warga masyarakat sekitar itu mengambil batu untuk pondasi, kemungkinan untuk pondasi. Karena untuk sungai ini kan mengalir ya dari hulu ke hilir ya. Daerah hulunya ini dengan adanya pemotongan, dengan adanya hunian-hunian yang tidak mematuhi rencana tata ruang, ini menyebabkan terjadinya degradasi lahan. Jadi lahan ini yang dulunya ada penguatnya akar-akar pohon, ini menjadi lahannya ini tidak kuat, sehingga apabila ada air ini akan menjadi tergerus air, sehingga aliran ini tanah-tanah ini terbawa aliran air yang mengalir ke bawah. Jadi perlu kita jelaskan di sini bahwa kawasan hutan itu kan terbagi beberapa status kawasan negara atau kawasan hutan, biasanya disebut hutan lindung itu ya Mas ya. Kemudian hutan konservasi itu yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan, dan kawasan lindung itu biasanya lahan milik atau areal penggunaan lain milik masyarakat, tapi yang berfungsi sebagai perlindungan. Itu. Nah, untuk pengelolaan yang benar untuk hutan lindung, jelas hutan lindung itu sudah diatur dalam perundang-undangan bahwasanya itu tidak bisa dimanfaatkan kecuali non kayunya, dan memang itu harus dilindungi, tidak boleh ditebang. Sementara untuk kawasan lindung itu biasanya dicirikan dengan topografi yang cukup terjal, biasanya kelerengannya cukup tinggi ya, curam. Itu kita harus memperlakukan sesuai dengan kaidah konservasi,
dan itu memang tidak boleh digunakan untuk budidaya tanaman semusim, misalnya sayuran, palawija dan lain sebagainya. Itu harus ditanami dengan jenis yang permanen, misalnya tanaman-tanaman hutan, kemudian tanaman buah-buahan dan sebagainya. Dan itu menggunakan kaidah konservasi, misalnya dengan teknik konservasi tanah dan air, bisa teknik sipil, misalnya dengan agroforestry ya terasering, kemudian ada perlindungan tertentu, misalnya di pinggir-pinggirnya itu dengan penguat teras dan sebagainya. Ada beberapa kecamatan yang mengalami kerusakan, di antaranya Kecamatan Patean, Kecamatan Singorojo, Kecamatan Gemuh, dan Kecamatan Pegandon. Bagian hulu yang seharusnya memiliki fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan das agar tidak terdegradasi ini, sayangnya malah mengalami permasalahan pokok, di antaranya erosi, perubahan kuantitas debit air yang sangat signifikan, di mana ketika musim kemarau terjadi kekeringan, sedangkan di musim penghujan malah terjadi banjir. Permasalahan yang lain yang juga terjadi seperti penurunan kualitas air sungai, serta pendangkalan sungai, danau atau waduk. Untuk perawatan sementara, Kali Bodri itu di tepi Sungai Bodri sepanjang mulai dari Singorojo sampai ke Kecamatan Gemuh, di sana ada Juwiro, itu di tepinya ditanami pohon-pohonan, ada randu, ada kepuh untuk penguat arus Kali Bodri. Untuk habitat yang lainnya kaitannya dengan ikan yang ada di Kali Bodri, itu seharusnya ikan yang di Kali Bodri harus menangkapnya dengan penangkapan secara tradisional. Contohnya pakai jala atau pancing, itu untuk menjaga habitat yang ada di Kali Bodri. Untuk merawat material yang ada di Kali Bodri, itu masyarakat untuk antisipasi dengan kaitannya dengan material yang ada, itu harus mengambil tidak secara liar atau secara besar-besaran, atau bahkan mungkin didirikan semacam galian C. Kaitannya dengan galian C karena batu yang tersebut, batu di sungai atau di kali tersebut diambil, maka otomatis kaitannya dengan kerusakan itu malah justru menjadikan kedungnya itu dangkal. Upayanya adalah menyadarkan masyarakat untuk mentaati tata ruang yang telah dibuat. Karena di atas pun kan sudah ditata bahwa ini adalah areal pemukiman, ini adalah areal hijau, ini adalah kawasan konservasi. Yang pertama adalah masyarakat harus taat pada tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemda. Gitu. Yang kedua, ini dengan adanya penebangan, karena memang kebutuhan manusia ini biasanya untuk masyarakat Indonesia, kayu ini kan dianggap investasi jangka panjang, sehingga dia melakukan penebangan. Maka sebelum penebangan dilakukan, ini juga harus sudah dimulai perintisan penanaman di sebelahnya, sehingga pada saat kayu ini dipotong, ini sudah ada penggantinya. Kalau kawasan hutannya ya, dilihat dari kondisi kawasan hutannya, dalam hal ini tutupan lahan, untuk Das Bodri sendiri sebetulnya tutupan lahannya itu cukup baiklah, kalau tidak bisa dikatakan sangat baik juga tidak. Dalam arti tutupan lahannya itu tidak terlalu jarang atau berkurang. Cuman kenapa masih terjadi beberapa bencana, dan itu rutin ya Mas ya, biasanya kan ada banjir genangan di situ ya. Itu mungkin harus kita lihat dulu apakah tutupan lahannya itu memang berada atau kondisinya itu berfungsi sebagai resapan air. Karena tutupan lahan bagus pun itu tidak menjamin tidak terjadi banjir. Misalnya di situ ada hujan dengan intensitas terus-menerus dan tanahnya jenuh,
itu otomatis tutupan lahan sebagus apapun bisa terjadi banjir. Itu biasanya kalau intensitas hujannya mencapai 120 ke atas milimeter per detik. Nah, untuk Bodri ini kemungkinan ada beberapa faktor. Yang pertama, kita melihat dulu itu tadi yang saya sampaikan, kaidah konservasi pengelolaan lahannya. Karena di situ banyak sekali areal penggunaan lain atau lahan milik yang dikelola oleh masyarakat. Apakah masyarakat sudah menerapkan teknik-teknik konservasi, misalnya untuk kelerengan sekian itu tidak ditanami tanaman budidaya, palawija dan sayur-sayuran, atau dia tidak menggunakan teknik-teknik konservasi. Itu yang harus dipahami. Yang sebetulnya yang kita tekankan itu vegetasi di situ adalah vegetasi permanen. Permanen dalam arti memang limpasan air permukaan, misalnya ada hujan itu tidak langsung terjun dan longsor ya Mas ya, tidak diserap ke dalam tanah tapi dia langsung larut ke bawahnya. Mungkin itu harus kita tinjau lagi komoditas yang dibudidayakan masyarakat itu jenisnya apa. Nah, kalau di Bodri kemungkinan memang kita harus mensosialisasikan kembali kepada masyarakat karena mereka lah yang pelaku utama dan pemilik lahannya yang menggarap itu. Penyebab kerusakan di daerah hulu sungai ada beberapa aspek, di antaranya adalah perubahan tata guna lahan atau alih fungsi lahan. Lahan kritis yang terjadi disebabkan oleh penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta perlakuan konservasi tanah yang tidak tepat, dengan pengertian lahan yang mestinya sebagai kawasan lindung berubah menjadi kawasan budidaya tanaman semusim. Pada awalnya, tanaman tahunan yang ada membuat kokoh kondisi tanahnya. Namun karena alih fungsi lahan dari tanaman tahunan ke tanaman musiman, menyebabkan kondisi tanah menjadi rawan longsor akibat dari tidak adanya akar kuat sebagai penahan tanahnya. Seperti kita lihat di beberapa kecamatan di sekitar Sungai Bodri. Salah satunya di Kecamatan Gemuh, didapati perubahan tata guna lahan yang seharusnya terdapat tanaman kayu-kayuan atau berakar kuat, sekarang menjadi tanaman musiman. Menurut TUSI tahun 2007, alokasi ruang secara proporsional adalah terpenuhinya syarat minimal 30% luas dari suatu das merupakan kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan atau kawasan lindung. Sementara das Bodri sendiri memiliki kawasan hutan lindung 3,7%, hutan produksi 19,86%, dan yang dominan adalah lahan kering dan perkebunan campur semak belukar dengan luas 36% dan sawah 16,7%. Aktivitas manusia sangat berpengaruh terhadap kekritisan lahan. Jika dalam mengelola dan menggunakan lahan tanpa memperhatikan kesesuaian fungsi kawasan dan teknik konservasi tanah, maka akan menyebabkan erosi tanah. Seperti beberapa wilayah di Kabupaten Kendal yang mengalami kekritisan lahan, di antaranya di Kecamatan Sukorejo seluas 458,44 hektar, Kecamatan Singorojo seluas 633,95 hektar, Kecamatan Gemuh seluas 309,54 hektar, Kecamatan Patean seluas 501,27 hektar, dan Kecamatan Pegandon seluas 318,63 hektar, serta beberapa kecamatan yang lainnya. Pertambangan. Beberapa kategori pertambangan yang merusak daerah aliran Sungai Bodri Hulu adalah sebagai berikut. Tambang pasir. Faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi tingkat dampak kegiatan penambangan pasir, diantaranya tingkat sosial masyarakat, tingkat pendapatan, pendidikan, pekerjaan, serta persepsi masyarakat. Dampak sosial budaya penambangan terhadap wilayah di sekitar areal penambangan umumnya terletak pada permasalahan yang sama, yaitu jalur lintasan penambangan yang harus melewati tanah dengan kepemilikan pribadi atau private property. Bangunan jalan sebagai sarana transportasi menjadi rusak.
hasil pemasaran bahan tambang hanya sedikit yang sampai kepada masyarakat lokal, sehingga kurang mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah sekitar lokasi penambangan. Tambang batuan. Kuari adalah sistem tambang terbuka yang diterapkan untuk menambang endapan-endapan bahan galian industri atau mineral industri, antara lain penambangan batu gamping, marmer, granit, andesit, dan sebagainya. Dilihat dari pantauan di lokasi penambangan, daerah aliran Kali Bodri sudah sangat memprihatinkan. Kerusakan yang parah dikhawatirkan akan mengakibatkan banjir bandang saat musim penghujan tiba, sehingga akan mengancam warga Kabupaten Kendal. Tambang mineral bukan batuan. Salah satu kebutuhan manusia yang diambil dari lingkungan adalah bahan tambang, mineral bukan logam, dan batuan. Kebutuhan akan bahan tambang tersebut tidak bisa dihindarkan karena manusia belum dapat menciptakan bahan penggantinya, seperti misalnya atap baja ringan yang dapat menggantikan atap kayu. Apabila eksploitasi bahan tambang tersebut dilarang, tentunya hal ini bukan kebijakan yang akan mudah diterima semua pihak, karena dirasakan akan sangat menghambat perekonomian dan pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya, eksploitasi bahan tambang tersebut telah menimbulkan degradasi lingkungan. Fenomena degradasi lingkungan akibat eksploitasi bahan tambang tersebut juga terjadi di Kabupaten Kendal yang memiliki potensi pasir cukup besar. Seharusnya diperlukan evaluasi ekonomi terhadap bahan tambang, mineral bukan logam, yang hasilnya dijadikan sebagai instrumen perizinan eksploitasi bahan tambang tersebut. Degradasi lahan. Degradasi lahan merupakan suatu proses penurunan kapasitas dan kualitas tanah yang dapat disebabkan oleh alam ataupun oleh manusia. Faktor alam misalnya erosi, angin, dan mekanis. Beberapa jenis degradasi yang muncul adalah pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas pertanian, pertambangan, industri, atau karena aktivitas komersial. Degradasi juga dapat terjadi karena pembangunan. Degradasi lahan dan ancamannya antara lain erosi. Erosi tanah merupakan penyebab kemerosotan tingkat produktivitas lahan das bagian hulu yang akan berakibat terhadap luas dan kualitas lahan kritis semakin meluas. Penggunaan lahan di atas daya dukungnya tanpa diimbangi dengan upaya konservasi dan perbaikan kondisi lahan sering akan menyebabkan degradasi lahan. Misalnya, lahan di daerah hulu dengan lereng curam yang hanya sesuai untuk hutan, apabila mengalami alih fungsi menjadi lahan pertanian tanaman semusim, akan rentan terhadap bencana erosi dan atau tanah longsor. Sedimentasi. Sedimentasi merupakan peristiwa-peristiwa pengendapan material batuan yang diangkut oleh tenaga air atau angin. Setelah batuan terkikis, hasil pengikisan terbawa aliran air sungai, danau, dan akhirnya sampai di laut. Pada saat kekuatan pengangkut berkurang atau melemah, material hasil pengikisan diendapkan. Pengendapan bisa berlangsung di sungai, danau, dan di laut. Sedimen hasil erosi terjadi sebagai akibat proses pengolahan tanah yang tidak memenuhi kaidah-kaidah konservasi pada daerah tangkapan air di bagian hulu. Kandungan sedimen pada hampir semua sungai meningkat terus karena erosi dari tanah pertanian, kehutanan, konstruksi, dan pertambangan. Dampak negatif dari sedimentasi ialah di hilir sungai akan meninggi. Akibatnya, air tidak mengalir dengan baik, sehingga meningkatkan kemungkinan banjir. Jalur air ke laut terhalang oleh sedimentasi. Ekosistem pesisir juga terancam oleh pendangkalan. Biota-biota perairan dangkal kehilangan habitat, padahal biota laut dangkal sumber makanan utama ikan-ikan di laut. Jika kehilangan makanan, populasi ikan menyusut, sehingga jumlah tangkapan nelayan berkurang. Bagi pelayaran, dampak pendangkalan berupa menyempitnya alur. Akibatnya, perahu dan kapal semakin terbatas ruang geraknya. Perubahan jalur sungai. Perubahan jalur sungai menimbulkan terjadinya meander.
Meander merupakan sungai yang berkelok-kelok yang terbentuk karena adanya pengendapan proses berkelok-keloknya sungai dimulai dari sungai bagian hulu. Pada bagian hulu, volume air kecil dan tenaga yang terbentuk juga kecil. Akibatnya, sungai mulai menghindari penghalang dan mencari rute yang paling mudah dilewati. Sementara pada bagian hulu belum terjadi pengendapan. Pada bagian tengah yang wilayahnya mulai datar, aliran air mulai lambat dan membentuk minder. Proses minder terjadi pada tepi sungai, baik bagian dalam maupun tepi luar. Di bagian sungai yang alirannya cepat akan terjadi pengikisan, sedangkan bagian tepi sungai yang lamban alirannya akan terjadi pengendapan. Apabila hal itu berlangsung secara terus-menerus, akan membentuk minder. Perubahan alur sungai yang cukup mencolok terjadi di Desa Cepoko Mulyo, Kecamatan Gemuh, Desa Pekuncen, Kecamatan Pegandon, dan Desa Singorojo, Kecamatan Singorojo. Penambangan pasir dan batu menyebabkan aliran yang membawa sedimen menjadi lambat akan tetapi lebih kuat, sehingga semakin menggerus tebing sungai yang dilaluinya. Untuk dampak kaitannya dari fungsi lahan, itu sering sekali kalau lahan yang sudah alih fungsi, itu karena lahan tersebut ditanami tanaman jagung atau padi yang di hulunya itu, maka menjadi longsor itu loh Pak, menjadi longsor. Kalau khususnya kepada masyarakat, harapannya yang pertama, marilah masyarakat untuk menjaga lingkungan Kali Bodri karena itu juga kebutuhan kita semua, dan harapannya masyarakat sadar untuk menanam, contohnya menanam di pinggir-pinggir kali dengan tanaman tegaan atau tanaman pepohonan untuk supaya tidak menjadi larut-larut rusak. Terus harapan untuk pemerintah, karena pemerintah kemungkinan bisa memberikan normalisasi atau kaitannya dengan Sungai Bodri khususnya, ya kemungkinan kalau ada pemerintah yang bisa menangani kaitannya dengan sungai tersebut supaya bisa seperti tidak rusak gitu Mas. Penggiat itu ada Pak, mulai dari perangkat desa juga sudah mulai ada penggiat, kaitannya penggiat untuk menanggulangi lahan-lahan kritis kaitannya dengan menanam tanaman supaya tidak menjadi erosi atau kemungkinan atau tidak longsor dan mata air terjaga gitu. Memang dari khususnya dari dusun dan desa sudah ada. Harapan kepada masyarakat ini tidak menggantungkan hidupnya kepada hutan, sehingga petani di daerah atas ini harus melakukan diversifikasi usaha tani. Jadi dia harus mempunyai penghasilan yang musiman, harus mempunyai penghasilan yang bisa diambil mingguan gitu ya, sehingga menanam tanaman yang sifatnya ini musiman. Dia juga bisa memelihara ternak yang bisa menghasilkan ini sesuai dengan kepentingan dia, jadi tidak menggantungkan terhadap kayu. Kayu adalah untuk invest jangka panjang, untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya darurat. Kalau melihat kondisi sekarang, kita lebih menekankan ke kalau itu hutan lindung sudah jelas siapa yang mengampu ya, kewenangannya ada di perhutani. Kalau untuk kawasan konservasi rasanya memang sangat kecil atau mungkin tidak ada ya di situ ya, hanya kecil dan itu relatif kondisinya masih bagus. Nah mungkin kita masuknya yang ke APL itu Mas, jadi masyarakat harus kita beri pemahaman untuk menjaga atau memperlakukan teknik-teknik budidaya lahan itu seperti itu tadi, kembali ke konservasi, dan kita arahkan, kita tidak melarang dia untuk menanam tanaman semusim karena apapun itu menjadi alat produksinya dia untuk kehidupan sehari-hari, tapi kita arahkan kalau bisa memang tanaman itu menggunakan sistem agroforestry atau silviculture intensif, kalau bahasa Jawanya dulu mungkin tumpang sari. Di situ kita ada tanaman teras yang daurnya itu puluhan tahun, itu yang berfungsi untuk perlindungan ya, mulai air hujan turun itu, kemudian di bawahnya mungkin ada yang daurnya itu menengah.
misalnya tanaman-tanaman buah-buahan. Kemudian di bawahnya juga harus terbangun seresah. Jadi di bawahnya juga ada tanaman bawang tegaan. Kalau di Kendal, di Bodri itu sebetulnya melihat dari potensi lahannya sangat memungkinkan di situ untuk dilaksanakan budidaya agroforestry ini, karena di sana untuk palawija pon-pon itu juga satu hal cocok lahannya, kemudian marketnya itu juga ada, karena di sini sekitar Semarang itu juga tersedia ada pabrik-pabrik jamu gitu ya, itu bisa kita akses ke sana. Itu Mas yang mungkin perlu kita kembalikan lagi, kalau itu kan zaman penghijauan dulu sudah berjalan dengan baik. Nah, tekanan penduduk juga tidak boleh kita lupakan. Tekanan penduduk itu kadang-kadang tidak termonitor secara periodik, tapi sebetulnya itu memberikan peran yang sangat signifikan, karena itu nanti ada ekspansi untuk penggunaan lahan, baik itu untuk pemukiman maupun untuk industri, sarpras, fasum dan sebagainya. Kalau kami dari Kementerian Kehutanan itu selain kita memberikan pemahaman, kita juga berkali-kali ya tidak bosan-bosannya membuat kampanye agar masyarakat itu gemar menanam. Kalau mereka kesulitan bibit, dari BPD siap menyediakan. Daerah aliran Sungai Hulu Bodri di Kabupaten Kendal memikul beban berat sehubungan dengan tingkat kepadatan penduduknya yang sangat tinggi dan pemanfaatan sumber daya alamnya yang intensif. Sehingga terdapat indikasi belakangan ini bahwa kondisi das semakin menurun dengan meningkatnya kejadian tanah longsor, erosi dan sedimentasi, banjir dan kekeringan. Di sisi lain, tuntutan terhadap kemampuan dalam menunjang sistem kehidupan, terutama pada masyarakat bagian hulu. Sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan, masyarakat hulu Das Bodri juga tengah melakukan kegiatan penanaman kembali kawasan lahan lindung yang kelak bisa difungsikan sebagai penahan agar erosi yang terjadi tidak semakin besar. Pengelolaan das terpadu dilakukan secara menyeluruh, mulai keterpaduan kebijakan, penentuan sasaran dan tujuan, rencana kegiatan, implementasi program yang telah direncanakan, serta monitoring dan evaluasi hasil kegiatan secara terpadu. Dengan kata lain, pengelolaan das terpadu diharapkan dapat melakukan perubahan agar kelestarian lingkungan dan alam dapat tetap terjaga.